hits the ground, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Blood to my hands. Halo, Real Autobase enthusiast, ketemu lagi di Real Autobase YouTube channel. Nah, kali ini saya membawa satu unit Mercedes-Benz E250 Coupe C207 AMG package. Nah, ini yang AMG package-nya. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm in front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it does. Battle it and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. Mobil ini lansiran tahun 2012 dan yang full spec-nya. Kenapa full spec? Karena gini, begitu kita cek VIN number-nya, cek VIN number unit tersebut, dia menegaskan bahwa unit tersebut yang AMG package-nya. Apa aja AMG package-nya? Itu mulai dari bumper depan, grill, velgnya, sidecar, bumper belakang, sampai ke karpet-karpetnya AMG. Dan nanti kita bisa lihat untuk area dalamnya, setirnya pun sudah yang palang 3, bukan yang model biasa. Nanti kita bisa lihat. Oke, kita akan review untuk area luarnya. Ini untuk area eksterior, ini warna putihnya bagus banget. Kenapa? Karena dia based on VIN number, kita cek, oh ternyata ini putihnya memang bukan putih yang biasa. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini putihnya sangat mewah karena dia dibalut dengan mutiara full body. Nah, ini catnya masih original, bisa dibilang 99% masih original catnya dan masih mulus. Nah, ini warnanya diamond white. Untuk eksteriornya diamond white, untuk interiornya leather red, warnanya merah. Nah, jadi sangat eye-catching. Untuk eksterior warna putih dan interiornya warna merah. Oke. Dan sebetulnya untuk yang warna tersebut ini memang favorit, white on red. Oke. Kita akan lihat untuk area eksterior di sini. Untuk area eksterior dia memiliki headlamp masih terpisah dua. Artinya ini belum, kalau yang sudah facelift dia gabung jadi satu. Nah, kalau ini masih terpisah dua untuk headlampnya. Dan ini sudah HID projector. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang masih terpisah, karena kelihatannya lebih keren kalau menurut saya ya. Oke. Nah, lalu kita perhatikan untuk area depan. Di sini sudah ada jet washer. Ini fungsinya untuk membersihkan headlamp. Jet washer di kiri kanan udah ada. Lalu di sini sudah ada sensor parking. Sensor parking sampai ke samping ya. Jadi di sini di area depan sensor parking, di samping pun ada sensor parkingnya juga. Oke. Di sini ada DRL, jadi dia hidup terus selama mobil sedang on. Oke. Nah, lalu kalian bisa lihat di sini untuk di area kap mesinnya, lihat di sini lebih dekat. Di sini ada penegasan garis ya. Di sini garis, di sini juga garis. Lalu di tengah ini garis simetris, tengah. Lalu di sini garis lagi. Nah, dan untuk area grill depan, logo Mercedes-Benz di tengah dan sangat besar. Di sini di kap mesin ada logo Mercedes-Benz lagi. Nah, jadi di sini sangat menegaskan bahwa unit tersebut terkesan gagah dan berotot. Karena kalau kalian perhatikan, nah, terlihat mobil tuh kayak berotot dan gagah gitu loh. Nah, lalu untuk di area bodi ya, kalian bisa lihat di sini untuk di bodi samping dia sudah disc chrome. Di samping sana pun ada disc chrome. Jadi menegaskan bahwa unit E250 Coupe ini sport elegance. Jadi kesan sportnya dapat karena dia 2 pintu dan beberapa
optional yang mendukung, dan elegance gitu loh. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucker running this. I ran in the trucker with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Nah, kita lihat di sini untuk velgnya, dia sudah menggunakan ini bawaan ya, bukan add-on, dia bawaan. Velgnya sudah menggunakan ring 19 dan AMG. Lalu untuk posisi showbreaker depan ini terlihat lebih pendek dibandingkan 212 E300 Avantgarde. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan sport kit. Bawaannya dia juga, karena ya coupe ini bisa dibilang tadi yang saya bilang sport elegance ya. Sama seperti pendahulunya CE ya, CE itu Boxster CE. Nah, CE pun sama, CE 2 pintu. Untuk suspensinya dia lebih pendek dibandingkan dengan W124 yang lainnya. Nah, ini pun sama. Untuk sistem pengeremannya pun dia sudah menggunakan cakram, dan yang depan itu cakramnya sudah model drill. Kalian bisa perhatikan di sini, ini sudah model drill cakramnya. Jadi secara otomatis pengeremannya bakalan lebih pakem. Oke. Jadi secara safety, keamanan di masalah pengereman itu oke banget. Nah, kita akan lanjut bergerak ke area samping ya. Ini untuk spionnya sama seperti E300. Ada garis 2 ini untuk lampunya, lampu di spion menegaskan, mempertegas bahwa kesan sporty pada unit tersebut. Dan kalian perhatikan untuk model kacanya di sini, ini modelnya keren banget. Jadi jelas berbeda jauh dengan W112 E300. Di sini kacanya seperti model kayak perahu pinisi gitu ya, modelnya cakep. Nah, kita lihat di sini untuk di pintu depan, di sini sudah tidak ada rangka, artinya dia sudah frameless. Oke. Nah, untuk kaca depan, kiri, kanan pintu ya, ini sudah frameless. Dan untuk kaca belakang pun ini bisa diturunin. Nanti kita bisa operate dari dalam. Nanti kita akan bahas saat saya berada di area interior. Oke. Di sini frameless. Lalu kalian perhatikan atapnya panoramik sampai ke belakang. Keep an eye out for the fakes, for the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Bloods in my hands, got... Jadi ini full kaca panoramik. Panoramik yang mana nanti bisa dibuka untuk kaca bagian depan, dia bergeser ke belakang. Sliding sunroof. Oke. Di sini sudah ada shark fin. Ya, itu biasa shark fin, sama seperti E300. Nah, di sini untuk lampu belakang dia hampir mirip dengan E300, tetapi dia menurut saya lebih kecil dan menunjukkan kesan lebih seksi ya. Karena kenapa? Kalian bisa lihat untuk bumper bagian belakang dia cukup padat dan cukup semok di sini. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. Lalu di sini ada third brake lamp di bagasi. Jadi dia saat kita ngerem dia nyala. Oke. Lalu di sini sudah ada parking sensor sampai ke daerah belakang dan samping. Nah, di sini ini dia sudah ada kamera parking. Nah, ini kamera parking ya. Dan kamera ini bukan pasangan, tetapi memang bawaan dari pabrikan dan terhubung ke head unit bawaan pabrikan. Oke, karena tidak semua tipe E250 Coupe ini sudah ada. Nah, kalau ini sudah ada, dan ada sensor,
lalu ada kamera parking, dan memang bawaan terhubung ke head unit originalnya dia. Oke, ini untuk area belakang. Nah, kita lihat lagi untuk area samping. Nah, ini tadi saya bilang untuk pengeremannya sudah menggunakan cakram disc brake, dan velgnya pun sudah ring 19, bawaannya dia AMG. Ini bawaan based on VIN number. Oke. Nah, ini untuk area samping, dan kalian perhatikan chrome di area kaca. Ini menegaskan bahwa semakin terlihat elegan unit tersebut dan kesan sportinya dapat. Oke. Nah, ini untuk area luar di sini kalian bisa perhatikan. Lalu di area depan di sini ada sensor di kaca bagian atas ya. Di sini ada sensor sama seperti E300. Ada 2 sensor di situ, sensor untuk otomatis saat hujan. Pengaturannya ada di sana. Oke. Lalu kalian perhatikan secara detail unit tersebut dengan kesan maconya dia, dengan kesan berototnya dia, kesan sportinya pasti dapat, elegansinya pasti dapat. Menurut saya untuk E250 Coupe ini, meskipun umurnya sudah lebih dari 5 tahun ya, akan timeless untuk unit tersebut. Kenapa? Karena gini, kalian bisa lihat dari pendahulunya Mercedes-Benz 300 CE misalkan, itu tahun tua, tahun 90-an, yang mana sampai detik ini itu mobil harganya gila. Nah, kenapa sih bilang begini? Artinya kita akan bisa prediksi bahwa unit tersebut ini sangat worth it untuk kita miliki sebagai salah satu invest. Karena pertama dia akan timeless, dan secara harga pun pasti akan berbeda dengan model sedan 4 pintunya. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it do. Kita bisa lihat nanti. Oke. Nah, ini artinya selain modelnya sport elegan, lalu di sini untuk unitnya pun rare dan sangat worth it untuk kita miliki. Selain kita suka dengan modelnya seperti ini dan tidak pasaran, dan untuk nilai investnya ke depannya pasti bagus. Oke, ini kita bahas untuk area eksterior di sini. Dan untuk tadi saya bilang untuk headlampnya di sini sudah ada corner lamp. Jadi saat kita belok ke kanan, dia akan menyoroti ke kanan lebih terang. Itu corner lampnya nanti berfungsi. Ke kiri pun sama. Jadi sudah selain untuk headlampnya ini sudah menggunakan HID projector, dan sudah ada corner lampnya. Nah, kita sekarang akan lihat untuk area interiornya. Kalian bisa ikutin saya ke sini. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. You'll be some warriors, they ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Nah, ini saya bilang mewahnya interior, yang interiornya warnanya merah dan itu leather. Jadi untuk interiornya materialnya itu sangat premium. Dia betul-betul leather. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk kacanya, untuk area pintu sudah frameless di sini. Lalu sudah ada memory seat, electric seat,
Lalu di sini sudah ada untuk electric spion. Di sini kalian bisa lihat penegasan untuk warna silvernya terkesan sporty, dan di atas itu ada list chrome di sini. Oke, lalu di sini bisa untuk taruh barang juga, CD atau apapun lah di situ. Nah, ini untuk setirnya yang tahun 2012 sudah palang 3. Oke. Kalau yang tahun sebelumnya biasanya setirnya masih model biasa seperti E300. Nah, ini udah palang 3. Kalian bisa lihat lebih dekat di sini. Dan kesan sportinya dapat di sini. Oke. Di sini sudah ada pedal shift untuk kita bikin manual dia. Ini untuk kita nambah giginya, ini untuk ngurangin. Lalu sudah ada electric steer di sini. Lalu sudah di sini ada cruise control. Lalu di sini tombolnya ini untuk lampu dan untuk wiper. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat interiornya masih cakep banget. Oke. Nah, di sini ini tadi saya bilang untuk head unitnya. Ini untuk head unitnya dia. Nah, ini head unitnya dia. Nah, head unit ini tadi sudah terhubung dengan kamera parking yang ada di area belakang. Oke. Dan itu bawaan originalnya dia, bukan penambahan. Nah, kalian bisa perhatikan detail untuk area interior di sini. Oke. Nah, ini dia panoramiknya. Nah, lalu di sini ada tombol-tombol. Di sini banyak, ada lampu baca, ada lampu belakang. Lalu ini untuk panoramik. Tuh, kalian bisa lihat panoramiknya bergerak. Ini saya tutup kerainya. Kerainya dari belakang sampai ke depan. Nah, sudah tertutup. Lalu di sini biasa sih ini apa namanya sun visor. Nah, ini dia nyala. Oke. Dan airbagnya tuh di sini banyak banget untuk airbagnya. Di pilar A airbag, lalu di kursi sini ada airbag, gitu ya. Ini untuk speedometernya dia sudah mengadopsi. Kalian bisa lihat sini lebih dekat. Ini TFT MID. Jadi dia di sini sudah berwarna ya. Karena untuk yang tipe coupe ini, E250 coupe ini banyak juga yang untuk speedometernya ini belum TFT MID. Dia hanya berwarna hitam putih. Nah, kalau ini sudah full color TFT MID. Oke. Mobil tersebut kilometernya menurut saya masih wajar pemakaiannya. Dia kilometernya saat ini 70.000 pas. 70.000 pas. Kalau itu secara kilometer ya, karena speedometernya dia MPH miles. Kalau milesnya itu sekitar 40 ribuan. Kalau kilometernya 70 ribuan. Itu sangat wajar, dan owner sebelumnya dia sangat rutin mengurus untuk maintenance-nya ke bengkel resmi. Jadi recordnya nggak pernah putus. Oke. Nah, di sini untuk audionya pun kalian bisa lihat di sini Harman Kardon. Nah, jadi untuk soundnya pun di sini sangat premium, dan untuk audionya pun keren banget. Cuman saya nggak bisa tampilin di sini karena nanti saya kena copyright. Oke. Nah, lalu di sini sudah ada sensor, Parktonic sensor. Itu untuk parking, indikator parking di depan dan di belakang juga udah ada di sana. Kalian bisa lihat. Nah, itu dia untuk Parktonic sensor di area belakang. Oke. Nah, kita sekarang akan lihat untuk jok. Nah, ini joknya pun di sini sudah ada lumbar di jok driver dan jok samping kiri di sini. Lalu di sini sudah ada namanya heater seat, pemanas. Nah, pemanas ini ada di jok driver dan di jok depan kiri. Oke, jadi sudah ada pemanasnya di sini. Dan untuk AC-nya pun sudah dual zone. Jadi kita bisa atur untuk AC bagian kanan dan AC bagian kiri. Kalian bisa lihat di sini. Untuk unit tersebut, untuk seat beltnya dia nyodorin sendiri. Tuh dia. Ini lihat, ini lidahnya.
lidah untuk seatbeltnya dia. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes, load the clip and I'ma pull it, something shakes. Oke, itu. Nah, ini sama seperti itu, dia narik lagi sama seperti pendahulunya Mercedes-Benz CE ya, 300 CE. Oke. Nah, di sini kita akan coba operate untuk pengoperasian panoramiknya ya. Bisa lihat. Oke. Nah, sampai baris kedua dia sudah terbuka. Nah, dan saya tekan sekali lagi untuk buka si sunroof, sliding sunroofnya. Nah, cukup sekali tekan aja ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini posisi depan dia menahan. Oke. Nah, lalu ini saya tutup lagi. Nah, dia tertutup dengan rapat dan saya tutup lagi untuk area kraynya. Oke, sudah tertutup rapat. Jadi itu untuk mengoperasikan panoramik sliding sunroofnya. Jadi kalau misalkan si driver kepanasan, bisa diatur suhunya lebih dingin, sementara si si penumpang di depan merasa kedinginan, jadi itu bisa diatur. Itu namanya dual zone. Nah, kita akan lihat juga di sini. Ini untuk jok area depan ya. Lalu untuk jok area belakang, kalian di sini masih lega banget. Jadi meskipun kita duduk di belakang, itu posisinya masih nyaman. Saya pernah cobain duduk di belakang, jadi posisi lutut kita itu masih jauh ke jok depan. Nanti bakalan saya praktekkan secara jarak dan kenyamanan meskipun kita duduk di belakang. Nah, kalau kita mau masuk ke belakang di sini, kita cukup untuk tarik tuas yang ada di jok depan ini, ya tuas krom ini, kita tarik begini, nanti dia otomatis joknya itu sliding. Nah, dia otomatis sliding untuk joknya. Oke. Nah, ini sampai karpet-karpetnya pun AMG. Kalian bisa lihat di sini. Itu karpetnya AMG, semua full set AMG. Nah, kita lihat untuk area belakang. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Ini yang saya bilang, di sini pun posisi kita duduk di belakang masih cukup nyaman. Kita coba tutup untuk jok depannya ya, nanti dia bergeser sendiri ke belakang. Nah, itu dia. Kalian perhatikan di sini. Ini untuk dengkul saya masih jauh posisinya. Jadi meskipun kita duduk di belakang, itu masih cukup nyaman. Oke. Nah, kalian lihat di sini untuk di belakang pun untuk window kita bisa operate dari sini. Ini bisa dibuka, bukan kaca mati di sini. Nah, ini kita masih bisa buka. Di sini ada tombol untuk open dan close window-nya. Di sini ada tweeter. Oke. Lalu ini joknya ini 2+2 ya. Jadi terpisah. 2+2. Dan di tengahnya pun, nah, di sini ada untuk cup holder. Oke. Ya, di sini kita bisa naruh handphone atau apapun. Dan yang jelas jaraknya masih sangat nyaman. Ini untuk area belakang. Kalian bisa lihat kesan mewahnya jok kulit yang berwarna merah. Mewah banget. Selain mewah, kita bisa perhatikan perpaduan warna itu sangat pas. Untuk kulitnya warna merah, untuk area plafon hitam gitu ya. Untuk kraynya hitam, pilar-pilarnya hitam. Jadi itu terkesan sangat sporty banget gitu. Nah, ini untuk area belakang. Cukup saya ulas untuk area belakang di sini. Dan itu yang tadi saya bilang, meskipun kita duduk di belakang, mobil ini terlihat sporty, tapi masih sangat nyaman. Oke. Nah, itu tadi area interior. Kita akan bahas untuk area
engine ya. Oke, saya akan buka kap mesinnya ya. Kita akan bahas untuk area engine ya. Kalian bisa ikutin saya akan buka kap mesinnya dan kita akan bahas tuntas untuk area engine ya. Oke. Di sini ada tuas kap mesin. Posisinya di sebelah urusan driver. Kita tinggal tarik. Nah, ini dia untuk engine E250 Coupe tahun 2012 AMG package. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini untuk area engine ya. Semua stiker masih tertempel dengan utuh. Oke, karet-karetnya pun masih oke semua. Kalian bisa perhatikan di sini. Dan ini sudah ada peredam. Peredamnya pun masih bagus. Oke. Nah, itu untuk talang air, pilarnya pun talang air dan karet-karetnya pun masih bagus semua kondisinya. Nah, kita akan bahas tuntas untuk engine Mercedes-Benz E250 Coupe C207 tahun 2012 AMG package ini. Kita lihat detail untuk area engine-nya ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, jadi ini engine unit Mercedes-Benz E250 Coupe tahun 2012 AMG package. Oke, engine 271 1800 cc, 4 silinder turbocharged. Nah, ini dia outputnya 204 PS dengan torsi 310 Nm. Nah, di sini menurut data dari pabrikan Mercedes-Benz, untuk mencapai dari 0 sampai 100 km hanya membutuhkan 7,3 second. Nah, saya percaya dengan data yang dilampir yang sudah dipublish oleh Mercedes-Benz tersebut, untuk unit ini hanya membutuhkan waktu 7,3 detik untuk mencapai 0 sampai 100 km. Tapi dengan catatan, performa matic-nya perfect, performa engine-nya perfect, electrical-nya perfect. Saya percaya untuk waktu 7,3 second yang dibutuhkan mencapai 0 sampai 100 km tadi. Oke. Nah, dan engine tersebut meskipun ini mobil sport, tapi untuk konsumsi bahan bakarnya ini sangat irit menurut saya. Kenapa? Karena gini, untuk dalam kota aja, kita dalam kota sudah ketemu macet, terus kita combine juga dengan ya sedikit masuk ke tol, itu bisa 110, 1 liter 10 kilo dengan menggunakan bahan bakar tentunya Pertamax turbo ya. Nah, untuk luar kota itu bisa mencapai 1 liter 12 sampai 13 kilo. Nah, jadi menurut saya untuk ukuran mobil sepremium ini dan mobil dengan tipe sport elegance ini sangat worth it. Konsumsi bahan bakarnya yang tadi seperti saya jelaskan. Oke. Nah, ini tadi saya sudah coba bahas untuk area eksterior, lalu untuk opsionalnya, lalu untuk area engine, lalu apa saja sih perbedaannya untuk yang tipe AMG package ini tadi sudah saya bahas. Oke. Nah, lalu ini tadi untuk engine. Nah, tidak semua, tolong digarisbawahi, tidak semua E250 Coupe itu sudah menggunakan gearbox matic 7G Tronic. Karena ada beberapa unit meskipun tahunnya 2010-2011 dia masih mengadopsi gearbox matic-nya hanya 6 speed, hanya 6 percepatan. Nah, kalau yang ini dia sudah 7 speed. Sudah 7G Tronic. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat kecanggihan dia sudah menggunakan gearbox matic 7G Tronic. Nah, di sini pun didukung oleh, di sini kalian bisa lihat sini. Di sini ada mode untuk ekonomik. Ekonomik ini jadi nanti kita untuk konsumsi bahan bakarnya yang jelas sih pasti lebih hemat lagi. Cuman ya untuk lari sih menurut saya kurang ya kalau kita setting di ekonomik. Nah, di sini juga kita bisa style, ada ekonomik, ada sport. Kalau saya sih lebih suka kita setting sport karena tenaganya bakalan lebih enak.
di sini. Oke. Di sini juga sudah ada untuk charging di sini. Oke. Dan ini untuk head unitnya pun tadi saya bilang untuk pendukungnya premium sound menggunakan halaman karbon. Oke. Jadi kualitas soundnya tuh keren banget. Dan head unit yang tipe ini, jadi tidak semua E250 Coupe sudah kamera parking. Nah, kalau ini sudah bawaannya dia. Karena yang unit ini, kalau kalian nanti bisa cek VIN number-nya, ini dia diterbitkan oleh EU dan dia CBU-nya CBU England. Nah, unit ini CBU-nya CBU England. Nah, jadi nanti bisa saya buktikan, kalian bisa cek sendiri VIN number-nya. Yang unit ini CBU England. Oke. Nah, jadi ini sudah kita bahas tuntas ya untuk area eksterior. Lalu saya tutup dulu sampai sini. Saya mau coba operate dari kuncinya untuk close dan open window-nya. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Saya akan outputnya ya. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't gon' run us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm but they change. Tinggal ditahan, semuanya turun. Nah, ini semua jendela sudah. Dan ini untuk panoramiknya pun saya tekan lagi sekali, dia sudah terbuka untuk tray-nya. Ini saya tekan lagi dari kunci untuk buka panoramiknya. Nah, ini saya operate dari kunci ya. Ini kalian lihat, ini saya operate dari kunci. Panoramiknya terbuka. Oke. Lalu saya close lagi dari kunci semua. Nah, semua berbarengan. Kalian perhatikan. Saya tekan sekali lagi untuk menutup tray-nya. Jadi semua masih berfungsi. Saya operate untuk close dan open dari kunci remote-nya. Oke. Untuk area eksterior, untuk area interior, untuk opsional. Lalu tadi untuk area kaki-kakinya sudah saya bahas di sini. Jadi gini, mobil ini full original, istimewa. Oke. Kilometernya pun menurut saya masih wajar, baru 70.000 pemakaiannya dia, dan dia selalu servis rutin ke bengkel resmi. Unit ini istimewa, tapi untuk perfect condition belum. Nah, contoh nih yang ada di pikiran saya sekarang, kalian bisa lihat di sini. Memang ini velgnya keren, V19 AMG dan bawaannya dia. Dan bannya pun kalian perhatikan, bannya tuh pun masih berbulu nih, masih bagus banget bannya ya. Oke, tapi di sini mereknya saya kurang suka. Nah, jadi nanti untuk bannya pun 4 pieces saya bakalan ganti baru dengan merek yang premium. Kita akan bahas bagasi ya. Nah, ini untuk area bagasinya sudah ada third lamp di sini, third black lamp. Oke, nah kalian lihat di sini area bagasinya pun masih lega, sangat lega menurut saya. Bisa masuk koper dan lain-lain di sini. Dan kalau kalian mau bawa barang, misalkan anggaplah kita mau main golf, kita bawa tas golf kan panjang gitu ya. Kita bisa lipat jok belakang itu, kita tinggal tarik di sini, kita tarik dan dia nanti tidur untuk joknya. Jadi si tas golf itu bisa masuk. Oke. Ini untuk kelengkapannya pun lengkap di sini. Toolkitnya, lalu ban cadangannya di sini masih ada. Manual book dan lain-lain lengkap semua. Untuk dokumen tidak ada masalah, semuanya oke. Sudah saya pastikan oke. Kunci cadangannya pun ada 2 sesuai bawaan dari pabrikan. Oke. Jadi gini,
unit tersebut saya setuju istimewa. Kenapa istimewa? Karena untuk unitnya masih full original. Lalu tadi yang saya bilang, untuk unit tersebut E250 Coupe itu timeless. Jadi nggak akan lekang sama waktu. Secara nilai investasinya pun menurut saya oke. Karena kita bisa lihat pendahulunya Mercedes-Benz CE 300 CE gitu ya. Itu tahun-tahun 90-an tapi sekarang pun harganya gila-gilaan. Makanya saya bisa bilang unit tersebut sangat pantas dimiliki, kita nikmati, dan sebagai kita bahan untuk investasi. Oke. Unit tersebut saya setuju istimewa, tapi untuk saya bilang perfect condition masih jauh. Karena perfect condition itu butuh proses. Jadi apa saja yang bakalan saya lakukan untuk unit tersebut? Pastinya saya akan checking area engine. Apa saja isu-isu di engine 271 E250 Coupe AMG package ini. Contoh misalkan saya akan bongkar intake-nya, lalu saya akan bongkar turbonya, turbo charge-nya ya, karena ini kapasitas cc-nya 1800 tapi sudah menggunakan turbo charge. Turbo charge itu sangat oke menurut saya karena Mercedes-Benz sudah meninggalkan yang namanya teknologi kompresor. Itu sudah ketinggalan zaman untuk kompresor. Dan untuk turbo charge dia untuk trouble-nya lebih minim dibandingkan trouble-trouble di engine yang mengadopsi sistem kompresor. Nah, unit tersebut akan saya garap total. Kalau full tune up itu udah biasa. Nanti kita bakalan lakuin full tune up dan pengecekan secara detail. Saya akan bongkar intake ya, saya akan cek untuk gear camshaft-nya, puli-puli dan lain-lain udah pasti, filter, oli dan lain-lain itu pasti kita lakuin. Intake kita bongkar, turbo kita bongkar juga, kita cek semua kondisinya harus dalam kondisi yang sangat prima. Itu untuk area engine. Lalu untuk gear pneumatik nanti bakal kita turunin. Kita akan lihat ya kalian pasti tahu semua, kalau followersnya Real Auto Band pasti sudah paham apa saja yang bakalan saya lakukan. Perfect engine, perfect matic, perfect kaki-kakinya. Kalau misalkan nanti setelah kita cek ternyata area kaki-kakinya terot, uang terot, ball joint, shockbreaker dan lain-lain, rack steer, pompa power steering itu ada yang sudah jelek, jangankan jelek, kurang maksimal pun bakalan saya replace. Saya bakalan melakukan pergantian spare part. Kenapa? Saya pengen nyamannya itu benar-benar dapat nyaman dan sehat. Itu untuk area kaki-kakinya. Termasuk tadi ban. Saya bilang nanti bannya bakalan saya ganti 4 pieces bukan karena botak, tapi saya pengen unit tersebut menggunakan brand yang premium yang bisa saya pakai. Bannya pun bakalan saya ganti 4 pieces baru. Oke. Lalu untuk area eksterior nanti akan saya lakukan untuk PDR, pendant removal. Saya nggak mau ada langsung pipi di daerah bodinya. Lalu kita akan lakukan paint correction. Meskipun ini catnya masih full original, nanti kita akan lakukan paint correction. Setelah itu nanti eksekusi endingnya, ya saya bilang urusan kosmetik itu pasti belakangan. Kita nggak mau cuma poles-poles biasa yang hanya kuat hitungan hari, hitungan minggu. Saya nanti endingnya akan lakukan premium coating, detailing, premium coating, menggunakan bahan yang premium, diamond coating, dan saya akan lakukan undercarriage. Oke, jadi unit tersebut akan berstatus open for book. To the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs
slugs on my gunners. E250 Coupe tahun 2012 AMG package ini, berapakah pajaknya? Meskipun mobilnya premium, sport, elegans, mewah, kalian jangan khawatir untuk urusan pajaknya. Ini mobil tahun muda loh, 2012 ya. Tapi pajaknya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Mobil tersebut pajaknya masih sangat worth it menurut saya. Jadi pajak tahunannya itu hanya senilai 11.164.000. Pajaknya itu hanya 11 juta ya per tahun, oke? Untuk yang coupe ini. Jadi jangan khawatir untuk pajaknya, karena menurut saya pajaknya pun dengan E300 masih mahal E300 dibandingkan yang E250 coupe ini. Kan begitu minat serius, call saya langsung, kita ngobrol, saya akan jelaskan, dan kalian bisa cek harga di pasarannya berapa, nanti berhitung bareng dengan saya apakah worth it unit tersebut dengan angka dealing yang sudah saya tetapkan. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan unit Mercedes-Benz E250 Coupe 2012 AMG package yang menurut saya istimewa dan akan saya sempurnakan secara menyeluruh dengan istilah perfect condition ala real auto Benz. Be a smart buyer, mercikanlah mercimu, real auto Benz. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan to lose. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals.